nggih. Iya, silakan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hadijah Sofia Safianta Nurrahma dengan rekan saya Wardania Isnaini Aisyah dan Maulidinatul Ilmi akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami mengenai pembelajaran aljabar. Yang pertama ini definisi para ahli. Berpikir berpikir aljabar adalah kemampuan multidimensional yang melibatkan pengenalan pola, generalisasi, representasi hubungan, serta penggunaan simbol untuk mengekspresikan hubungan matematis secara umum. Dalam pandangannya, itu menurut Kiran 2022. Dalam pandangannya, berpikir aljabar tidak muncul secara tiba-tiba pada jenjang sekolah menengah, melainkan berkembang sejak dini melalui aktivitas yang bermakna. Ia juga mendefinisikan berpikir aljabar sebagai kemampuan untuk mengenali struktur matematis, menggeneralisasi hubungan, serta mengekspresikan generalisasi tersebut melalui berbagai representasi, baik simbolik maupun non-simbolik. Berpikir aljabar dipandang sebagai proses kognitif yang berkembang secara bertahap dan tidak terbatas pada penggunaan simbol formal. Sedalam hal tersebut, Coles, Coles, Coles N. menjelaskan bahwa berpikir aljabar berkaitan erat dengan kemampuan siswa untuk memfokuskan perhatian pada relasi antara operasi dan sifat-sifatnya, bukan sekedar hanya bukan sekedar pada hasil perhitungan. Mereka menekankan bahwa aktivitas membuat dugaan tentang hubungan matematis merupakan pintu masuk penting dalam pengembangan berpikir aljabar awal. Adapun menurut Wilkie 2024, memandang bahwa berpikir aljabar sebagai kemampuan siswa untuk mengordinasikan penalaran visual dan simbolik dalam memahami konsep aljabar, khususnya saat menggeneralisasi pola dan struktur. Dalam konteks ini, berpikir aljabar mencakup kemampuan melihat keteraturan dan mengekspresikannya dalam bentuk persamaan umum. Ia juga menambahkan bahwa berpikir aljabar tercermin, tercermin dalam kemampuan siswa untuk mengekspresikan sifat umum dari suatu operasi, seperti sifat kompensasi pada pengurangan yang menunjukkan pemahaman terhadap relasi kesetaraan dan generalitas. Menurut Flasis dan Timonti, berpikir aljabar sebagai bentuk penalaran rasional yang memungkinkan siswa memahami operasi matematika sebagai transformasi, serta mengenali kesetaraan dan hubungan antar ekspresi matematis. Definisi ini menekankan pentingnya struktur pada prosedur mekanis. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa menurut ahli di atas bahwa berpikir aljabar merupakan kemampuan kognitif multidimensional yang berfokus pada pemahaman relasi, struktur, dan generalisasi dalam matematika. Berpikir aljabar tidak hanya berkaitan dengan penggunaan simbol formal, tetapi juga melibatkan kemampuan mengenali pola, menalar hubungan antara operasi, serta mengekspresikan keteraturan kemampuan mengenali pola, menalar hubungan antara operasi, serta mengekspresikan keteraturan matematika melalui berbagai representasi, baik visual, verbal, maupun simbolik. Selain itu, berpikir aljabar berkembang secara bertahap sejak dini melalui aktivitas aritmatika yang bermakna dan deduktif. Bukan bukan muncul secara tiba-tiba pada tahap pembelajaran aljabar formal. Proses ini ditandai dengan kemampuan siswa
untuk membuat dugaan tentang hubungan matematis, memahami operasi sebagai suatu transformasi, serta melihat kesetaraan dan sifat umum suatu operasi. Dengan demikian, berpikir aljabar dapat dipandang sebagai fondasi penting yang menjembatani pemahaman aritmatika melalui aljabar formal, yang menekankan pemahaman struktur dan relasi matematika daripada sekedar prosedur perhitungan mekanis. Kemudian, urgensi berpikir aljabar. Secara umum, urgensi berpikir aljabar terletak pada perannya sebagai fondasi utama dalam memahami matematika secara mendalam dan bermakna. Berpikir aljabar memungkinkan siswa tidak hanya melakukan perhitungan, tetapi juga memahami relasi pola dan struktur matematika, sehingga mereka mampu menggeneralisasi dan menalar sebagai situasi matematis. Kiran menyatakan bahwa berpikir aljabar merupakan fondasi utama pembelajaran matematika lanjutan dan harus dikembangkan sejak dini untuk menjembatani aritmatika ke aljabar formal. Flashes menambahkan bahwa berpikir aljabar, khususnya dalam bentuk berpikir rasional, memungkinkan siswa memahami operasi matematika sebagai transformasi dan hubungan kesetaraan. Kemampuan ini sangat penting dalam mengatasi kesulitan siswa pada topik-topik seperti bilangan negatif dan persamaan aljabar. Penelitian Wilke menunjukkan bahwa koordinasi antara penalaran visual dan simbolik dalam berpikir aljabar membantu siswa memahami struktur matematika secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks generalisasi pola. Hal ini membuktikan bahwa berpikir aljabar berkontribusi signifikan terhadap kemampuan siswa dalam memecahkan masalah non-rutin. Dalam konteks pembelajaran modern, berpikir aljabar juga memiliki urgensi sebagai kemampuan yang berkembang melalui interaksi sosial dan diskusi matematis. Erikson dan Sumter menemukan bahwa berpikir aljabar dapat berkembang melalui penalaran kolektif, di mana siswa bersama-sama membangun pemahaman tentang relasi dan struktur matematika. Interaksi ini memperkuat pemahaman konteks konseptual siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir aljabar merupakan kemampuan fundamental dalam pembelajaran matematika yang berperan sebagai fondasi konseptual untuk memahami relasi pola dan struktur matematika serta menjembatani aritmatika menuju aljabar formal. Melalui penalaran relasional, berpikir aljabar membantu siswa memahami operasi sebagai transformasi dan hubungan kesetaraan sehingga mengurangi kesulitan pada konsep-konsep abstrak. Selain itu, koordinasi penalaran visual dan simbolik dalam berpikir aljabar berkontribusi dalam pemahaman struktur matematika dan kemampuan pemecahan masalah non-rutin. Dalam pembelajaran modern, berpikir aljabar juga berkembang melalui interaksi sosial dan diskusi matematis yang memperkuat pemahaman konseptual siswa. Baik, selanjutnya adalah indikator berpikir aljabar. Berpikir aljabar adalah kemampuan berpikir yang sangat penting dalam matematika. Ini bukan sekedar kemampuan menghitung atau menyelesaikan soal. Berpikir aljabar membantu siswa untuk melihat pola hubungan dan struktur dalam matematika. Misalnya, ketika seorang siswa bisa melihat bahwa 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3, dan menyadari bahwa ini berlaku untuk semua bilangan, itulah awal dari berpikir aljabar. Menurut Kieran, berpikir aljabar memiliki banyak sisi dan lapisan. Bayangkan seperti sebuah bangunan yang memiliki banyak lantai. Lantai dasar adalah kemampuan aritmetika atau menghitung angka, dan lantai di atasnya adalah kemampuan aljabar, yaitu bekerja dengan simbol dan pola. Berpikir aljabar adalah tangga yang menghubungkan kedua lantai ini. Tanpa tangga ini, siswa akan kesulitan naik dari lantai dasar ke lantai atas. Heath et al. Menambahkan bahwa kita perlu mengembangkan pemikiran aritmetika dan aljabar yang menggabungkan kedua cara berpikir ini.
Seringkali siswa merasa ada jurang pemisah antara belajar menghitung dan belajar aljabar. Mereka bingung ketika tiba-tiba harus bekerja dengan huruf seperti X dan Y, padahal selama ini hanya bekerja dengan angka. Pemikiran aritmatika aljabar membantu menghubungkan kedua dunia ini sehingga siswa tidak merasa terputus. Penelitian Levin menemukan bahwa sebenarnya anak-anak sudah memiliki bibit berpikir aljabar sejak kecil. Contohnya ketika anak bermain balok dan menyadari bahwa menara yang dibuat dengan pola tertentu akan lebih stabil, atau ketika mereka memperhatikan pola dalam lagu anak-anak, bibit-bibit ini bisa tumbuh menjadi kemampuan berpikir aljabar yang kuat jika dikembangkan dengan baik di sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa berpikir aljabar terdiri dari beberapa kemampuan yang berbeda, yang saling berhubung dan berkembang bertahap. Ini seperti belajar berenang. Pertama kita belajar mengapung, gerakan kaki, gerakan tangan, akhirnya mengkoordinasikan semuanya. Masing-masing kemampuan ini berperan penting dan saling mendukung. Lingkungan belajar juga berpengaruh besar. Erikson dan Heath menemukan bahwa di kelas dengan siswa dari berbagai bahasa latar belakang atau ketika menggunakan teknologi dalam pembelajaran, kemampuan berpikir aljabar siswa berkembang dengan cara yang unik dan menarik. Berdasarkan berbagai penelitian, berikut adalah indikator berpikir aljabar yang telah diidentifikasi oleh para ahli. Yang pertama ada Caroline Kiran 2022, yaitu tentang berpikir aljabar memiliki banyak sisi. Caroline adalah ahli yang sangat terkenal dalam penelitian tentang berpikir aljabar awal, yaitu early algebra. Menurutnya, berpikir aljabar seperti berlian yang memiliki banyak sisi. Setiap sisi mewakili kemampuan yang berbeda, tapi semuanya bagian dari satu kesatuan. Yaitu yang pertama, ada generalisasi atau membuat kesimpulan umum. Ini adalah kemampuan untuk melihat dari contoh-contoh khusus lalu membuat kesimpulan yang berlaku untuk semua kasus yang serupa. Misalnya, setelah melihat bahwa 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, 5 tambah 7 sama dengan 7 tambah 5, 10 tambah 4 sama dengan 4 tambah 10, siswa bisa menyimpulkan ternyata urutan penjumlahan itu tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, kemampuan seperti ini yaitu melihat pola dalam kemampuan titik-titik dan menemukan aturannya. Kemudian yang kedua, representasi, yaitu menyajikan dalam berbagai bentuk. Siswa yang memiliki kemampuan ini bisa mengekspresikan ide matematika dalam berbagai cara. Misalnya, sebuah pola pertumbuhan bisa digambarkan dengan tabel angka, grafik, rumus matematika, atau dijelaskan dengan kata-kata. Ini seperti menjelaskan sebuah lagu, bisa dengan menyanyikan, memainkan notnya, atau menulis liriknya. Semua bentuk itu menyampaikan lagu yang sama, hanya caranya yang berbeda. Ya, kemudian yang ketiga ada penalaran tentang struktur atau memahami susunan matematika, yaitu kemampuan ini membuat siswa memahami mengapa dibalik bagaimana. Mereka tidak hanya tahu bahwa 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, tetapi memahami bahwa ini terjadi karena perkalian memiliki sifat komutatif. Mereka melihat matematika seperti ini, seperti melihat sebuah bangunan. Tidak hanya melihat bentuk luarnya, tapi juga memahami struktur kerangka yang menyangganya. Pemahaman yang keempat ada pemahaman perubahan bersama atau melihat hubungan perubahan, yaitu ini adalah kemampuan untuk melihat hubungan antara dua hal yang berubah bersama. Misalnya, jika harga permen naik, maka uang yang dibutuhkan untuk membeli sejumlah permen juga naik. Atau jika sisi persegi diperpanjang, maka luasnya juga akan berubah dengan pola tertentu. Siswa dengan kemampuan ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika satu hal diubah. Kemudian yang kedua, indikator berpikir aljabar menurut Demetre Pitapantazi, Maria Cimoni, dan Konstantinos Christou, yaitu 4 jenis kemampuan yang berkembang bertahap. Yang pertama, ketiga peneliti ini melakukan penelitian besar terhadap siswa SMP untuk memahami bagaimana berpikir aljabar berkembang. Mereka menemukan bahwa berpikir aljabar terdiri dari 4 jenis kemampuan yang biasanya berkembang secara berurutan, seperti tangga yang harus dinaiki satu persatu.
Yang pertama ada aritmetika terumumkan. Ini adalah langkah pertama dalam berpikir aljabar. Siswa mulai melihat bahwa sifat-sifat dalam matematika berlaku umum, bukan hanya untuk angka-angka tertentu. Contoh sederhana, seorang siswa yang tadinya hanya tahu bahwa 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, sekarang memahami bahwa semua bilangan A tambah B itu sama dengan B tambah A. Mereka mulai melihat pola dan aturan umum di balik perhitungan spesifik. Kemudian yang kedua ada pemikiran fungsional. Setelah menguasai aritmetika terumumkan, siswa berkembang ke pemikiran fungsional. Di sini mereka belajar bekerja dengan hubungan antar variabel. Misalnya dalam pola 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, mereka bisa melihat aturannya, yaitu menambahkan 2 setiap langkah, dan memprediksi angka berikutnya. Mereka juga mulai memahami konsep seperti input dan output dalam matematika. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa pemodelan. Kemampuan ini seperti menerjemahkan antara bahasa sehari-hari dan bahasa matematika. Siswa bisa mengubah cerita masalah menjadi rumus matematika. Contoh, harga 3 buku dan 2 pensil adalah 20.000. Bisa diubah menjadi 3B plus 2B sama dengan 20.000. Sebaliknya, mereka juga bisa menjelaskan arti dari sebuah rumus matematika dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian yang keempat adalah ada pembuktian aljabar. Ini adalah tingkat tertinggi. Siswa tidak hanya bisa menyelesaikan soal, tapi juga bisa memberikan alasan yang kuat dan logis mengapa penyelesaian mereka itu benar. Mereka belajar membuktikan bahwa suatu pernyataan matematika benar untuk semua kasus, bukan hanya untuk contoh-contoh tertentu. Kemudian, yang ketiga, indikator berpikir aljabar dari Jolle Flacis dan Isabelle de Monti, yaitu belajar dari kesulitan dengan bilangan negatif. Kedua peneliti ini meneliti mengapa banyak siswa kesulitan dalam bilangan negatif. Mereka menemukan bahwa kesulitan ini berkaitan erat dengan kurangnya kemampuan berpikir aljabar tertentu yang mereka sebut pemikiran relasional, yaitu yang pertama, melihat struktur dalam ekspresi matematika. Banyak siswa melihat rumus seperti 8 dikurangi 5 ditambah 2 hanya sebagai perintah kurangi 8 dengan 5 lalu ditambah 2. Siswa dengan pemikiran relasional melihatnya sebagai satu kesatuan. Ada 3 bilangan yang dihubungkan dengan operasi pengurangan dan penjumlahan. Pandangan ini memungkinkan mereka memanipulasi rumus dengan lebih fleksibel, misalnya mengubahnya menjadi 8 tambah 2 dikurangi 5 tanpa mengubah hasilnya. Kemudian menggunakan strategi kompensasi. Ini adalah strategi cerdas dalam matematika. Contoh sederhana, kita tahu bahwa 10 kurangi 4 sama dengan 6. Maka kita juga tahu bahwa 10 ditambah 4 dikurangi 4 ditambah 2 itu juga sama dengan 6. Maka dengan menambah 2 pada kedua bilangan yang dikurangi tidak mengubah selisihnya. Siswa yang memahami ini menunjukkan bahwa mereka melihat pengurangan sebagai hubungan antara dua bilangan, bukan sekedar operasi menghapus atau mengambil. Kemudian yang ketiga, memahami pengurangan sebagai transformasi. Ini mungkin yang paling penting untuk memahami bilangan negatif. Banyak siswa hanya melihat tanda minus sebagai simbol untuk operasi pengurangan. Siswa dengan pemahaman baik melihatnya sebagai transformasi atau perubahan. Misalnya negatif 5 berarti bergerak 5 langkah ke kiri atau mengurangi 5. Pemahaman ini sangat penting ketika bekerja dengan bilangan negatif. Karena membantu memahami mengapa negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5 atau mengapa mengurangkan bilangan negatif sama dengan menambah. Kemudian penelitian mereka menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Hanya sedikit siswa yang benar-benar memiliki pemahaman ketiga ini dengan baik, padahal pemahaman inilah kunci untuk menguasai bilangan negatif. Kemudian yang keempat ada Helena Eriksson dan Inger Eriksson, yaitu belajar bersama di kelas berbagai bahasa. Penelitian ini dilakukan di kelas dengan siswa dari berbagai latar belakang bahasa. Mereka menemukan bahwa berpikir aljabar bisa berkembang dengan cara yang unik dalam setting seperti ini. Yang pertama, menganalisis struktur bilangan, yaitu
Siswa belajar melihat bagaimana bilangan-bilangan saling berhubungan. Mereka tidak hanya melihat 12 sebagai 12, tetapi sebagai 10 ditambah 2, atau 3 dikali 4, atau 24 dibagi 2. Mereka memahami bahwa sebuah bilangan bisa dipresentasikan dalam berbagai cara, dan setiap representasi menunjukkan hubungan yang berbeda dengan bilangan lain. Kemudian yang kedua, membangun model bersama. Ini adalah temuan yang sangat menarik di kelas dengan banyak bahasa. Komunikasi verbal sering menjadi kendala. Ternyata matematika bisa menjadi bahasa universal. Siswa menggunakan simbol gambar, garis, tabel, dan gerakan tangan untuk membuat model matematika bersama-sama. Model ini dipajang di papan tulis atau kertas besar sehingga semua siswa bisa melihat dan memahami terlepas dari bahasa ibu mereka. Model bersama ini menjadi jembatan yang menghubungkan semua siswa. Kemudian yang ketiga, menggabungkan pemikiran pecahan dan aljabar. Biasanya di sekolah pecahan dan aljabar diajarkan terpisah. Ternyata kedua kemampuan ini saling terikat. Siswa yang sedang belajar pecahan sebenarnya juga mengembangkan pemikiran aljabar. Misalnya ketika mereka memahami bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6, mereka sedang belajar bahwa hubungan kesetaraan itu adalah konsep dasar dalam aljabar. Penelitian menunjukkan bahwa pemikiran tentang pecahan dan pemikiran aljabar saling menguatkan, khususnya ketika siswa menarik kesimpulan atau mengevaluasi hasil kerja mereka. Kemudian yang kelima ada Karina J. Wilkie dan Sarah Hopkins, yaitu belajar dari menara balok. Penelitian ini mengamati siswa SD yang belajar matematika melalui kegiatan membangun menara balok. Dari sini mereka mengidentifikasi indikator berpikir aljabar yang sangat konkret. Yang pertama yaitu memperhatikan pola umum. Siswa menyadari bahwa suatu sifat matematika berlaku untuk banyak situasi. Misalnya setelah bereksperimen dengan menara balok, mereka menyadari kalau dua menara tingginya berbeda 3 balok, dan kita menambah kedua menara dengan balok yang sama, maka selisihnya tetap 3. Jadi mereka tidak hanya melihat ini terjadi untuk angka-angka tertentu, tapi memahami bahwa ini selalu terjadi berapapun tinggi menara awalnya. Jadi jika keduanya ditambahkan dengan balok yang sama, maka selisihnya akan tetap sama. Kemudian yang kedua ada mengekspresikan pola umum, yaitu setelah memperhatikan pola, siswa belajar mengekspresikannya. Ada yang dengan kata-kata, seperti selisihnya tidak berubah kalau kita nambahin yang sama. Ada yang dengan gambar, yaitu menggambar dua menara dengan panah yang sama di atasnya. Ada yang dengan gerakan menunjukkan dengan tangan bagaimana menara yang lebih tinggi tetap lebih tinggi setelah ditambah yang sama. Ekspresi ini mungkin belum berupa rumus formal seperti A dikurangi B sama dengan A ditambah N dikurangi B ditambah N, tetapi itu adalah awal yang sangat baik. Kemudian ada Loanis dan Papadopoulos dan Nafsika Patsiala, yaitu belajar dari permainan. Penelitian ini menggunakan permainan tarik tambang atau tug of war untuk mengembangkan berpikir aljabar. Mereka menemukan bahwa siswa mudah mengembangkan indikator berpikir aljabar melalui permainan yang menyenangkan. Yang pertama yaitu mengenali yang tidak diketahui. Dalam permainan dan masalah matematika, sering ada hal yang belum kita ketahui. Siswa belajar mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya ditanyakan atau informasi apa yang masih kurang. Kemampuan ini sangat penting karena sebelum menyelesaikan masalah, kita harus tahu apa yang ingin kita cari. Kemudian, bekerja dengan yang tidak diketahui. Ini adalah langkah maju. Siswa tidak hanya mengenali hal yang tidak diketahui, tetapi mulai memperlakukannya seperti hal yang diketahui. Misalnya dalam permainan, jika tim A perlu menarik 5 cm lagi untuk menang, dan setiap tarikan maju 2 cm, siswa mulai berpikir tentang 5 cm dan 2 cm ini meskipun belum tahu berapa kali harus menarik. Kemudian menggunakan simbol yang beragam. Siswa tidak langsung menggunakan X dan Y, mereka membuat simbol sendiri.
Mungkin gambar orang, panah, atau tanda khusus. Seorang siswa mungkin menggambar kotak untuk mewakili jarak yang belum diketahui. Ini menunjukkan bahwa esensi berpikir aljabar adalah kemampuan untuk mewakili sesuatu dengan simbol, bukan hafalan tentang harus menggunakan huruf tertentu. Kemudian ada Fernando Mireille Saboya dan Carlos Cortez Zavala, yaitu menghubungkan dua dunia. Peneliti ini mengembangkan pendekatan khusus untuk menghubungkan dunia aritmatika dan aljabar. Mereka prihatin dengan banyaknya siswa yang merasa terputus ketika beralih dari belajar berhitung ke belajar aljabar. Yang pertama yaitu menggabungkan berpikir aritmatika dan aljabar. Pendekatan mereka mengajarkan siswa untuk melihat hubungan antara apa yang sudah mereka ketahui, yaitu aritmatika, dengan apa yang sedang mereka pelajari atau aljabar. Misalnya ketika belajar tentang pola bilangan segitiga, 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Siswa tidak hanya menghitung angkanya, tapi juga mencari rumus umumnya. Mereka diajak melihat bahwa aljabar adalah perluasan dari aritmatika, bukan sesuatu yang sama sekali baru. Kemudian yang kedua, dalam bekerja dalam ruang belajar khusus. Mereka menciptakan ruang kerja aritmatika aljabar di mana siswa bebas bereksperimen dengan berbagai representasi. Di ruang ini siswa boleh menggunakan gambar, tabel, angka, atau simbol apa saja yang membantu mereka memahami. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menghubungkan antara berbagai representasi ini. Kemudian yang ketiga, mengekspresikan dengan cara sendiri. Siswa didorong untuk membuat representasi mereka sendiri. Seorang siswa mungkin menggambar pola segitiga dengan titik-titik. Yang lain mungkin membuat tabel. Yang lain lagi mungkin menemukan cara menghitung dengan jari yang unik. Representasi khas anak ini dihargai lalu secara bertahap dikembangkan menjadi lebih formal melalui diskusi kelas. Dengan memahami berbagai indikator berpikir aljabar, guru dan orang tua bisa lebih baik dalam mendukung perkembangan matematika anak. Yang terpenting adalah membangun fondasi yang kuat, yaitu membantu anak melihat pola, memahami hubungan, dan berpikir secara fleksibel. Fondasi ini tidak hanya berguna untuk matematika, tapi untuk berpikir logis dan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada hasil kajian jurnal tentang kemampuan berpikir aljabar siswa. Kemampuan berpikir aljabar merupakan fondasi penting dalam literasi matematika yang melampaui sekedar keterampilan manipulasi simbol. Berdasarkan tinjauan terhadap sejumlah jurnal terkini, penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ini berkembang secara bertahap sejak usia dini dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kognitif, pedagogis, dan kontekstual. Salah satu temuan penting dari Pita Pantazzi mengungkapkan bahwa berpikir aljabar bukanlah konstruk tunggal, melainkan terdiri dari beberapa dimensi yang saling terkait, yaitu generalis aritmetik, kemampuan melihat pola dalam hubungan umum dalam aritmatika. Kemudian, functional thinking atau pemahaman hubungan fungsional antar variabel, modeling language, penggunaan notasi dan representasi aljabar, dan algebraic proof, kemampuan menyusun argumentasi dan pembuktian. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kemampuan kognitif siswa, khususnya penalaran analogi, serial, dan spasial, secara signifikan memprediksi kemampuan berpikir aljabar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan berpikir aljabar tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kemampuan kognitif dasar siswa. Penelitian pada usia dini menunjukkan bahwa landasan berpikir aljabar dapat dibangun jauh sebelum pengenalan formal terhadap simbol aljabar. Erikson menemukan bahwa siswa usia 6 hingga 9 tahun dalam kelas multibahasa berhasil menganalisis struktur aritmatika bilangan, bulat positif, dan rasional melalui kegiatan belajar berbasis kurikulum Elkonim dan Davidoff. Siswa tersebut mampu merefleksikan hubungan aditif, yaitu penjumlahan dan pengurangan, dan multiplikatif, yaitu perkalian dan pembagian, serta menggunakan berbagai representasi simbol, aljabar, garis, bahasa verbal tulisan, dan bahasa gerak untuk memodelkan hubungan tersebut. Temuan ini memperkuat bahwa berpikir aljabar
bahwa berpikir aljabar awal lebih berfokus pada pemahaman struktur dan relasional terhadap bilangan, bukan sekedar penggunaan huruf sebagai variabel. Bahkan dalam konteks multibahasa di mana banyak siswa adalah pelajar bahasa kedua, representasi visual dan gestural berperan sebagai jembatan yang efektif untuk mengkomunikasikan ide matematis yang kompleks. Lebih lanjut, penelitian Wilkie mengkaji bagaimana siswa usia 9 hingga 11 tahun mengembangkan pemahaman terhadap sifat kompensasi, pengurangan sebagai bentuk berpikir rasional, sebuah komponen kunci dalam berpikir aljabar. Kemudian, dalam konteks pembelajaran, pendekatan kontekstual dan berbagai masalah terbukti efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir aljabar. Mengeksplorasi penggunaan lingkungan teka-teki bernama Vanderwoodland, sebuah adaptasi dari permainan tarik tambang untuk memfasilitasi berpikir aljabar kelas 3. Faktor metakognisi ini juga memainkan peran penting dalam penguasaan aljabar. Ostuk meneliti pengaruh pelatihan metakognisi berbasis metode improv terhadap pencapaian akademis siswa sekolah menengah dalam topik ekspresi aljabar. Hasil penelitian campuran menunjukkan bahwa kelompok siswa yang menerima pelatihan metakognisi memiliki capaian yang secara signifikan lebih tinggi, khususnya dalam soal-soal yang membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti sintesis. Secara kualitatif ditemukan bahwa metode ini meningkatkan minat siswa, mendukung pembelajaran konseptual, dan mengembangkan karakteristik efektif positif. Kemudian, integrasi teknologi dalam pembelajaran aljabar mulai menunjukkan potensi yang signifikan. Wang menyelidiki integrasi pemrograman visual ke dalam pembelajaran aljabar awal. Temuan mereka menunjukkan bahwa lingkungan pemrograman blok seperti Scratch dapat mendukung rekonstruksi berpikir aljabar siswa dengan memungkinkan mereka mengeksplorasi hubungan pola dan generalisasi melalui representasi dinamis dan interaktif. Secara keseluruhan, hasil kajian jurnal terkini menggarisbawahi bahwa kemampuan berpikir aljabar adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara perkembangan kognitif, praktek pedagogis yang inovatif, dan lingkungan belajar yang mendukung. Pengembangan kemampuan ini membutuhkan pendekatan yang bertahap, multimodal, dan responsif terhadap kebutuhan beragam siswa dengan penekanan pada pemahaman struktural, generalisasi, dan representasi fleksibel jauh sebelum pengenalan formal terhadap simbolisme aljabar konvensional. Selanjutnya adalah contoh soal dan hasil pekerjaan siswa dalam kemampuan berpikir aljabar. Berikut merupakan hasil pekerjaan siswa berdasarkan penelitian oleh Novitasari 2025 mengenai berpikir aljabar menggunakan indikator menurut Lee Hei-chan. Indikator menurut Lee Hei-chan ini terdapat 6 indikator, yakni generalisasi, abstraksi, pemodelan, berpikir dinamis, berpikir analitis, dan organisasi, di mana generalisasi ialah mengidentifikasi antar objek yang menemukan pola atau bentuk umum dari sekumpulan objek yang ada. Yang kedua, uraian dari abstraksi, yakni menggunakan simbol berupa huruf atau gambar untuk mempresentasikan variabel sebagai sesuatu yang belum diketahui nilainya berdasarkan generalisasi. Yang ketiga, pemodelan, yakni mempresentasikan situasi dalam masalah menjadi model matematika. Yang keempat, berpikir dinamis, yakni memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai cara. Yang kelima, berpikir analitis, yakni menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan untuk menentukan nilai dari variabel sebagai sesuatu yang belum diketahui nilainya. Dan yang terakhir adalah organisasi, yakni memilih dan menyusun data dengan membuat tabel atau gambar atau diagram atau kata-kata yang dapat menggambarkan situasi masalah dan hubungan antar kondisi masalah secara keseluruhan. Berikut adalah soal tes berpikir aljabar.